Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua rekan-rekan The Haki Lover dimanapun teman-teman semuanya berada. Senang banget ya Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman semuanya melalui video-video yang telah Newbie Trader siapkan buat teman-teman semuanya, untuk kita bisa membedah bersama Haki Bursa Saham IDX, dan kita bisa bersama-sama memanfaatkan ini sehingga kita dapat memaksimalkan boot keren ini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tentunya tujuan kita adalah cuan. Oke, nah pada kesempatan kali ini Newbie Trader ingin berbagi suatu topik ya, topik yang menarik buat teman-teman yang mungkin baru join di Haki Bursa Saham IDX ataupun sudah lama ya. Kalau teman-teman senior mungkin Newbie Trader sudah nggak ragu lah, teman-teman pasti sudah bisa memanfaatkan boot ini dengan maksimal. Nah, terutama kawan-kawan newbie yang baru bergabung dengan kita di sini di boot Haki Saham IDX, Newbie Trader kali ini ingin mengupas satu topik yang sangat-sangat saya yakin ini pasti teman-teman akan senang ya kalau teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan baik. Yaitu apa itu? Yaitu pada topik ini Newbie Trader ingin memberikan judul yaitu berburu saham top gainer dengan screening Haki Bursa Saham IDX ya. Oke, nah apa sih topik ini? Ya, topik ini Newbie Trader ingin memberikan 5 top screening ya kalau menurut Newbie Trader ya, yang biasanya Newbie Trader gunakan dalam trading yang Newbie Trader lakukan. Ya, tidak semuanya sering digunakan, ada 2 atau 3 yang paling sering hampir setiap hari Newbie Trader gunakan ini untuk Newbie Trader melakukan scalping atau melakukan day trade dalam dalam kita menarik cuan di bursa saham ya. Oke, langsung saja terima kasih. Iya, satu lagi sebelum Newbie Trader lupa, Newbie Trader ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang baru bergabung ya, supaya teman-teman kembali harus waspada terhadap penipuan yang mungkin banyak sekali marak ya saat ini. Kemarin Newbie Trader melihat rekan Newbie Trader yaitu The Wallace Trader ya, namanya mulai dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, biasalah ya. Kalau pingin dapat cuan dengan tanpa berusaha ya seperti itu ya, dengan mencatur nama orang lain. Ya, sebelum kejadian seperti itu Newbie Trader ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa Haki Bursa Saham IDX maupun teman-teman yang ada di sana, Wallace Trader ataupun Newbie Trader spesialnya, tidak pernah mengadakan menerima program apapun ya, titip dana, bekerja sama dengan sekuritas lain atau apapun, lalu mengadakan grup-grup berbayar yang memberikan stock pick ya. Jadi tidak ada, itu semua adalah bisa teman-teman anggap itu sebagai penipuan ya. Kalau stock pick sih Newbie Trader udah percaya, itu setiap malam itu Wallace Trader teman kita selalu memberikan stock pick di YouTube-nya. Tinggal kawan-kawan pantau aja di sana ya. Ya, jadi teman-teman newbie yang baru datang di Haki Bursa Saham IDX ya, selalu waspada ya. Percaya dengan kemampuan teman-teman, pelajari Haki Bursa Saham IDX ya. Dan teman-teman harus percaya bahwa teman-teman sendiri bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan memanfaatkan boot ini. Nah, langsung saja untuk topik ini, yaitu kita berburu saham top gainer dengan screening Haki Bursa Saham IDX ya. Apa sih ini? Ya, jadi Newbie Trader memiliki 5 top screening yang biasa Newbie Trader gunakan. Jadi screening ini teman-teman bisa pakai ya. Teman-teman bisa pakai, nanti bisa praktekkan, bisa teman-teman gunakan, teman-teman coba ya. Terlepas dari ini semua, ini adalah screening yang tidak baku ya, dimana teman-teman bisa memodifikasi lagi, teman-teman bisa mengembangkan lagi ya. Jadi screening ini Newbie Trader temukan di resume chart, lalu hasil olah dari Newbie Trader sendiri. Jadi teman-teman silahkan berkreasi ya, teman-teman bisa menggunakan ini, bisa
mengubahnya atau mencampur adukannya dengan screening yang teman-teman gunakan yang lain, tidak masalah teman-teman, selama teman-teman bisa menghasilkan cuan. Nah, dari screening yang newbie trader sudah gunakan selama ini, ada 5 screening ini yang sering menghasilkan cuan buat newbie trader ya. Yaitu pertama itu skor NBS 1 vol, itu yang kedua yaitu skor NPSEMA 5 dan NBS 1, yang ketiga yaitu skor AC1 NBS 1 vol, yang keempat yaitu skor PIK 1 NBS 1 vol dan AC1, dan yang terakhir ini adalah untuk swing panjang ya, itu swing panjang RSC1, RSC2 dan RSC3 skor. Nah, ini teman-teman bisa temukan semuanya di Hakimut Samidek di resume chat ya. Kalau teman-teman baca dengan teliti, ikut semuanya, ini sebenarnya ada di sana ya. Jadi newbie trader hanya menyalurkan di sana dan mencobainnya lalu mempraktikkan. Dan ini terbukti kok. Nanti newbie trader akan tunjukkan bukti-bukti di mana newbie trader menggunakan screening. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang swing ya, yaitu di sini teman-teman bisa menggunakan skor RSC1, RSC2 dan RSC3. Ya, nah ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mau melakukan swing yang middle trend, middle relatif yang panjang ya. Jadi middle term ya, sorry. lidah tempe jadi agak susah ngomongnya. Ya, jadi apa itu? RSC1 yaitu kita mencari saham-saham yang relatif strength comparison-nya baru crossing di zero line. Jadi ini adalah signal yang untuk kalau teman-teman mau short time sebenarnya. Kalau teman-teman mengkombinasikan RSC1 dengan kombinasi lain, ini untuk yang short time. Nah, yang berikutnya adalah RSC2. RSC2 ini adalah saham-saham yang relatif strength comparison-nya crossing di zero line. Nah, yang RSC2 ini untuk yang middle. Untuk yang middle term yang tradingnya agak lumayan panjang. Nah, yang ketiga adalah RSC3. Saham-saham yang relatif strength comparison-nya itu crossing di zero line. Jadi yang ini RSC3 ini untuk yang long term ya. Jadi teman-teman kalau mau swing ya, swing trade, teman-teman bisa menggabungkan ketiga indikator ketiga screening ini di dalam satu panggilan, yaitu garis miring skor RSC1, RSC2 dan RSC3. Nah, kalau teman-teman mendapatkan hasil yang 100%, nah ada kemungkinan saham itu akan menarik ya, tapi tetap aja teman-teman lihat keseluruhan dari saham itu, bagaimana fundamentalnya, lalu bagaimana yang lain-lainnya sampai sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk buy ya. Itu yang screening yang pertama. Screening yang kedua yaitu skor PIK 1, NBS 1, vol dan AC1. Nah, screening ini teman-teman bisa menggunakannya sebagai swing trade atau day trade. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan screening ini untuk day trade ya, dalam artian trading pendek, atau untuk swing trade ya tergantung dari sahamnya ya, apakah layak untuk kita simpan agak lama, tergantung. Nah, screening ini teman-teman lakukan pada saat end of day atau artinya setelah bursa tutup. Kenapa? Karena di sini ada indikator AC1. Nah, indikator AC1 ini adalah indikator yang bagaimana kita mencari pola candlestick yang masih menunjukkan minat beli ya. Nah, untuk AC1 ini boot paling bagus boot itu kita screeningnya di atas jam 8 malam ya, jam 8 atau jam 9 malam. Di situ dimana data-data semua telah terkumpul jadi satu dan setelah komplit di boot, sehingga teman-teman dapat mendapatkan data yang maksimal. Nah, PIK 1 ini apa? PIK 1 ini adalah saham-saham yang baru hari ini terjadi 3 pikselnya hijau. Jadi untuk screening ini kita mencari saham yang pikselnya baru hijau ketiga-tiganya untuk hari yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah NBS 1. NBS 1 ini adalah saham-saham yang memiliki indikasi terjadinya akumulasi kuat berdasarkan data broker top 5. Jadi berdasarkan NBS rasio 5. Ya, jadi kita intinya mencari saham yang baru pikselnya baru hijau, lalu terjadi akumulasi
vol. Nah, vol ini adalah untuk saham-saham yang volumenya breakout dari rata-rata volume selama 30 hari. Jadi setelah dan terakhir yaitu AC1 di mana pola candlestick-nya memberikan sinyal beli. Jadi intinya dari screening ini adalah kita mencari saham yang dia baru hari ini terjadi pixelnya hijau semua, lalu terjadi akumulasi, volumenya tinggi, dan pola candlestick-nya memberi sinyal beli. Nah, ini adalah screening yang bisa teman-teman gunakan untuk kalau teman-teman contohnya mau belanja besok. Ya. Kalau teman-teman ini terjadi ada yang 100%, nah itu bisa teman-teman pantau nih besok. Ya, bisa-bisa kenceng biasanya kalau paginya itu buka langsung kabur biasanya kalau ketemu teman-teman yang seperti ini. Nah, biasanya sih pengalaman newbie trader kalau menggunakan screening ini ketemu saham-saham biasanya dia udah lumayan naik ya, dia udah mulai bergerak. Minimal 3 atau sampai 7% dia udah bergerak biasanya. Nah, besok paginya seperti apa baru kita lihat hari berikutnya. Nah, ini adalah screening yang kedua. Nah, screening yang ketiga yang teman-teman bisa gunakan yaitu skor AC1, NBE1 dan vol. Ya. Nah, screening ini teman-teman bisa gunakan untuk day trade. Newbie trader menggunakan screening ini biasanya untuk day trade. Jadi untuk trading harian. Ya. Ini yang sering digunakan kalau malam ya ini. Ya. Habis itu kita combine dengan EQ-nya, lalu NBS ratio-nya kita cek, lalu apakah ada spike ya. Kalau itu semua tercukupi, biasanya saham-saham yang terdeteksi oleh skor ini biasanya jalan. Ya. Jadi saham ini apa yang kita cari? Dari skor ini yang kita cari adalah saham yang memiliki pola candlestick-nya adalah memberi sinyal beli. Jadi screening ini kita gunakan pada saat end of day, jadi pada saat malam, jadi pada saat tutup bursa. Kita mau beli untuk besok. Nah, kita menggunakan screening ini. Kenapa? Karena ada AC1 di sana. Nah, lalu yang kedua NBS1. Kita mencari saham-saham yang memiliki indikasi terjadinya akumulasi yang kuat berdasarkan data top broker data. Nah, yang terakhir yaitu volume ya. Jadi intinya sebenarnya saham-saham itu kan bergerak terjadi karena adanya keramaian, volume yang ramai, lalu terjadinya akumulasi ya, dan lalu momentum ya. Momentum itu menentukan juga pada saat ya. Sebenarnya di penggerak itu kan hanya itu aja untuk menggerakkan saham jadi mulai berjalan. Jadi kita cari adalah saham yang memiliki pola candlestick-nya memberi sinyal beli yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya akumulasi oleh 5 top broker ya, akumulasi kuat ya, dan yang terakhir adalah saham ini memiliki volume yang tinggi. Nah, kalau teman-teman ketemu yang saham-saham di screening ini, berikutnya teman-teman cek juga EQ-nya, cek juga teman-teman bisa menggunakan cek dengan equivalentnya ya, lalu NBS rasionya, lalu spike-nya apakah ada. Nah, kalau semua itu mengkonfirmasi, teman-teman bisa perhatikan benar ini saham-saham yang muncul di screening ini. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nah ini adalah salah satu screening andalan newbie trader. Jujur, ini adalah salah satu andalan newbie trader ya. Kenapa? Kemarin newbie trader sempat sharing ya di grup umum bahwa teman-teman bisa menggunakan. Kenapa? Karena inilah saham yang paling banyak screening yang banyak memberikan cuan buat newbie trader, salah satu. Yaitu apa? Yaitu skor NPC5 dan NBS. Nah, NPC5 ini teman-teman bisa juga menggunakan NPC SMA ya. Jadi ini kan yang NPC5 ini untuk exponential moving average periode 5. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang simple moving average. Jadi tinggal mengganti E-nya menjadi S-nya ya. Teman-teman tinggal mengganti E ini menjadi S ya. Jadi NPC SMA 5. Nah, kalau newbie trader paling senang menggunakan NPC5 dan NBS1. Ya, jadi screening ini dilakukan pada saat live. Jadi pada saat pasar mulai sedang berjalan. Nah, dari pengalaman newbie trader menggunakan screening ini biasanya data dia mulai muncul di atas jam setengah 10 atau jam 10 ini baru muncul ini.
ya. Karena waktu pada saat pembukaan itu datang masih sedang berekod dan biasanya harga belum stabil pada saat pembukaan jam 9. Nah, paling bagus teman-teman mulai screening ini mulai jam-jam setengah 10 atau jam 10. Nah, itu mulai kelihatan saham-saham yang pergerakan arahnya akan kemana. Nah, di screening ini apa sih yang kita cari? Ya. Screening ini apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah NP-EMA 5 ini adalah saham yang harganya hampir menembus EMA 5 atau saham yang hampir menembus SMA 5 kalau teman-teman yang senangnya menggunakan simple moving average, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita menggunakan SMA 5 atau MP-EMA 5 atau MPS-EMA 5, ya. Nah, teman-teman newbie harus ketahui bahwa EMA 5 atau SMA 5 ini paling banyak digunakan oleh para scalper untuk signal pada saat mereka akan masuk. Paling banyak. Ya, jadi scalper saham di sana yang di luar sana biasanya mereka akan melihat saham-saham yang akan break atau baru break di EMA 5 atau SMA 5. Nah, ini makanya newbie trader menggunakan EMA 5 atau SMA 5. Ya, karena disinilah sinyal yang digunakan oleh para scalper untuk nimbrung masuk. Nah, dengan merekanya pada masuk semua di sana biasanya terjadi keramaian. Pada saat terjadi keramaian terjadilah volume. Ya. Ini alasannya kenapa menggunakan. Nah, kita menggunakan NER. Jadi sebelum saham-saham itu menembus EMA 5, kita udah pantau dulu. Pada saat teman-teman mendapatkan saham itu, dia akan menembus MA 5 atau MP-EMA 5 di harga berapa? Nah, teman-teman tinggal set dia dengan menggunakan alert me. Ya, set alert me ya. Tinggal tunggu alert. Pada saat alert berbunyi artinya saham itu baru lewat EMA daerah garis SMA atau EMA 5. Nah, yang berikutnya adalah NBS1. NBS1 itu kita mencari saham-saham yang terjadi saham akumulasi. Jadi, sebenarnya teman bisa menggunakan screening ini. Ya, nanti akan newbie trader tunjukkan kenapa screening ini powerful kalau buat newbie trader ya. Ya, karena kita mencari saham yang baru akan jalan, dia baru akan jalan karena baru menembus SMA 5 ya. Dan terjadi akumulasi. Ya, jadi itu yang kita cari dengan screening ini. Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa menambahkan ini vol, bisa. Teman-teman bisa menambahkan volume. Tapi biasa pengalaman newbie trader, kalau teman saya menambahkan vol di belakangnya biasanya terlambat, harga itu sudah jalan. Nah, otomatis saham akan bergerak pada saat volumenya ramai dan terjadi akumulasi, itu kan jelas. Makanya newbie trader tidak menggunakan volume di sini. Newbie trader hanya mencari indikasi saham yang akan menembus MA 5 dengan terjadinya akumulasi. Ya, incaran kita adalah saham-saham yang akumulasi tapi belum bergerak. Intinya di situ. Nah, ini adalah bukti bagaimana newbie trader menggunakan teknik NP-EMA 5 ini NB1. Nah, ini terjadi kemarin ya tanggal 20 ya. Terjadi. Nah, ini jam 10 newbie trader screening dapat 2 saham. Ini 2 saham ini yang jalan. Ini sebenarnya jalan semua. Tapi yang tinggi itu BGTG dan Sevin kalau nggak salah. Sevin juga jalan waktu itu tanggal. Nah, lihat, perhatikan. Newbie trader screening jam 10.09 ini terdapat. Nah, jam 10.09 harganya masih di sini nih. BGTG itu masih di antara 115 sampai 118. 116.17 waktu itu. Nah, newbie trader beli sedikit, nggak banyak. Karena ada akumulasi. Dia akumulasi. Terus harganya setway, diem hampir. Nah, tiba-tiba pada saat penutupan ya, newbie trader lumayan di sini. Ya. Nah, begitu juga Sevin. Ya, newbie trader tidak screenshot ya. Kalau enggak salah nih Sevin itu pagi pembukaan itu dia sempat merah itu. Kalau nggak salah dia merah tiba-tiba cus naik. Ya, pada saat dia ngebreak MA 5 cus langsung dia kebun. Ya, kenapa? Karena
untuk menggerakkan saham otomatis market maker butuh barang loh. Pada saat mereka butuh barang, mereka harus akumulasi dulu. Nah, kita mencari saham yang sedang diakumulasi. Nah, hanya saja tidak ada jaminan ya teman-teman bahwa saham itu akan langsung bergerak. Ya, karena ada beberapa saham yang dia akumulasi tapi tidak gerak-gerak. Sampai hari ini ada tuh. Ada itu saham masih harga 70-an itu. Ya, sekitar 70-an itu. Akumulasi terus itu. Sampai hari ini Newbie Trader masih lihat tapi belum gerak. Ya, padahal di screening waktu hari itu udah mulai ada. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti untuk screening yang NPCMA 5 dan NPS 1, teman-teman silahkan gunakan ini dan bisa gunakan juga. Nah, setelah teman-teman menemukan saham ini, teman-teman bisa cek juga equivalentnya, NBS rasionya. Teman-teman bisa cek juga dengan menggunakan FQ atau spike-nya, apakah ada spike-nya. Biasanya kalau ada spike itu lebih kencang lagi, itu akan lebih menarik lagi. Ya, itu untuk skor yang keempat, yaitu skor NPCMA 5 dan NBS 1. Ini teman-teman silahkan coba, silahkan pakai dan silahkan berkreasi ya. Nah, berikutnya ada satu lagi skor yang paling newbie trader senang ya. Senang, simpel dan sangat gampang, yaitu apa? Skor NBS 1 vol ya. Jujur, ini adalah screening yang paling banyak memberi cuan ke newbie trader. Ya, kalau nggak percaya silahkan nanti teman-teman silahkan coba ya. Nah, screening ini digunakan untuk day trade. Kalau untuk newbie trader digunakan ini untuk day trade dan digunakan pada saat live trading ya, live screening ya. Jadi pada saat pasar sedang berjalan. Nah, inti dari skor ini yaitu kita mencari saham yang terjadi akumulasi dan volumenya naik. Ya, terjadi akumulasi dan volumenya naik. Nah, kalau teman-teman mendapatkan saham-saham seperti ini, biasanya ini saham ini udah jalan. Pada saat teman-teman masuk dapat screening ini, biasanya saham itu udah jalan. Nah, makanya yang kita cari adalah saham yang belum jalan tapi terjadi akumulasi di mana volumenya naik tapi saham belum jalan. Emang ada tapi tidak sebanyak. Ada tapi tidak banyak. Inilah yang screening inilah yang membuat newbie trader cuan kotos-kotos waktu itu di TGRA ya. Kalau teman-teman ingat itu newbie trader sembunyikan itu skornya. Jadi sempat bikin polemik ya di itu. Jadi saya maaf teman-teman. Kenapa waktu itu newbie trader masih belum yakin ya. Belum yakin dengan screening ini. Coba setelah oke ya baru newbie trader buka pada kesempatan ini. Ya. Nah, nanti newbie trader yang nanti akan jelaskan bagaimana kita menggunakan screening ini dan tekniknya seperti apa ya. Nah, ini adalah skor NBS 1 application teknik. Ini teknik yang newbie trader aplikasikan ya. Pada tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 kemarin jam siang newbie trader mendapatkan saham ini siang karena yang pagi itu kebanyakan langsung jalan. Nah, siang itu maaf ya. Nah, siang itu ada WIM ya. WIM itu jam 13. Jadi WIM itu jam 13 itu harganya masih di sini nih, cenderung turun. Nah, ya tiba-tiba mau penutupan cus naik ya. Kan lumayan kalau untuk day trade ini 3%, 4% lumayan. Ini yang tanggal 20. Lalu untuk tanggal 21 yang hari ini nih yang TPS nih ya. Jadi waktu hari ini kan newbie trader nggak bisa mantau dari pagi. Jadi newbie trader hanya baru mantau siang karena newbie trader harus ada urusan di bank, jadi harus pergi ke bank sebentar. Nah, lalu pulang dari sana newbie trader buka laptop, langsung ketemu ada 3-4 saham waktu itu. Ya, saham ini rata-rata udah gerak ini waktu pagi, rupanya udah gerak. Nah, lalu newbie trader cek, ternyata yang menarik itu MTPS. Kenapa? Pada saat jam 10 hampir setengah 11 dia masih sideways aja di sini. Ya, hampir setengah di sini turun sideways. Ya. Sini sideways turun. Nah,
Nggak lama berikutnya langsung kabur dia, terus sampai penutupan berikutnya turun lagi. Newbie trader sempat cuan sedikit tapi nggak terlalu banyak, tapi screening ini yang membuktikan bahwa screening ini juga ya. Lalu ada juga ESIP. Nah ini ESIP ya, jadi nanti saya Newbie trader akan tunjukkan screenshot teman-teman ini. ESIP ini lumayan lama Newbie trader belinya, mulai pagi itu jam berapa itu, jam 11-an. Nggak jalan, hampir putus asa. Nggak taunya mau penutupan terus langsung HK banyak ya, naik. Jual Newbie trader di sini dapat 4% di ESIP ini untuk hari ini ya, untuk tanggal 21. Nah, inilah bukti bahwa skor ini layak Newbie trader sharingkan ke teman-teman. Ya, skor ini sebenarnya ada kok, ada di resume chat itu. Kalau teman-teman bongkar di sana itu, ini skor ada kok, diberikan oleh Mbak Fufu. Ya, tinggal teman-teman mau baca apa enggak sih sebenarnya di sini. Ya, lalu bagaimana kita mengaplikasikan teknik ini? Nah, untuk NBS fall ini teman-teman gunakan pada saat leg trading ya. Pengalaman Newbie trader biasanya dia akan mulai bagus itu di atas jam 9.45. Di atas jam 9.45, pokoknya jam 10 lah. Jam 10 itu udah mulai teman-teman sering cek. Kalau Newbie trader biasanya setengah jam sekali cek atau 1 jam sekali cek ya. Nanti ada saham yang baru cek. Nah, berikutnya adalah perhatikan harga average market maker. Nah, setelah teman-teman menemukan saham itu, cek harga average market maker itu di berapa. Mereka mengumpulkan barang itu di harga average berapa ya. Nah, berikutnya perhatikan besaran volume. Besaran volumenya teman-teman bisa lihat kan, besaran volumenya, lalu cek EQ-nya ya, seperti apa. Lalu kita cek dia support dan resistennya seperti apa. Harganya udah di mana? Kalau dia masih berada di sekitar area R1 ya, sedangkan dia sudah mulai terjadi akumulasi NBS, lalu dia hanya bermain di area pivot dan R1, udah teman-teman masuk aja sudah. Ya, teman-teman masuk aja. Apalagi kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk masuk di harga yang sama dengan average market maker atau di bawahnya. Kan kadang-kadang harga saham itu jatuh tuh ada. Nah, situ kita masuk. Biasanya Newbie trader kalau udah dapat saham seperti ini, Newbie trader akan tunggu pada saat dia mulai mendekati harga average bandar ya, minimal 1 atau 2 tick dari average bandar. Syukur-syukur bisa ke bawahnya, Newbie trader akan masuk. Nah, habis itu apa yang dilakukan? Berikutnya ya kita nunggu. Karena kita bukan menggerakkan, jadi teman-teman market maker lah yang akan menggerakkan harga itu. Lalu kita buy di area harga market maker. Jangan jauh-jauh ya. Paling banyak yang kesalahan newbie itu adalah FOMO ya. Ini pengalaman Newbie trader sendiri. Jadi pada saat harga itu udah lari 10%, 12%, wah rame arah, wah saya tambah senang ya. Padahal market makernya senang-senang aja itu. Lu HK gua jualan kan gitu. Karena apa? Mereka tuh udah ngumpul barang di bawah. Nah, inilah teknik-teknik yang teman-teman bisa gunakan nantinya untuk menggunakan maksimalkan hakibut saham IDX ya. Nah, ini ya salah satu yang kemarin bikin cuan kotos-kotos yaitu TGRA ya, karena ada beberapa orang, ada banyak yang nanya itu TGRA bisa dapatkan seperti apa. Ini TGRA Newbie trader dapat jam 9.45 loh, harganya masih di bawah ya. Jadi harga masih di bawah nih, lihat jam 9.45 tuh harganya masih di sini, dan pada saat penutupan dia menjadi top gainer. Nah, ini kemampuannya ini. Nah, saham-saham yang Newbie trader mendapatkan hari itu ya, Tebik juga itu naik. Lihat ya, NBS 1 vol itu aja yang dipakai ya. Lalu ada juga Tebik, CATMT ini jalan semua nih. CTH ini jalan ya, MATIC jalan sekalipun berikutnya dia turun ya. Kalau teman-teman tidak greedy, ini dapat 2 atau 3% pasti. Jadi itu ya teman-teman, semoga sharing Newbie trader kali ini bermanfaat. Silahkan teman-teman maksimalkan booth ini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman semuanya yang belum
mempelajari Hakibut Samidek. Dan jangan lupa segera bergabung menjadi donatur. Kita belajar bersama, kita pelajari bersama, kita bongkar baring sama-sama buat ini dan cuan sama-sama. Oke teman-teman, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.